Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lucianari. Kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema bahasa dan budaya. Poin pertama yaitu pengertian bahasa menurut para ahli dan saya pribadi. Yang pertama, pengertian bahasa menurut Felicia. Felicia memaparkan bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik berupa tulis ataupun tulisan. Dan yang kedua, menurut Sujono, beliau memaparkan bahasa adalah alat penghubung rohani yang sangat amat penting dalam berkehidupan. Selanjutnya, pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa adalah sebuah sistem suara arbiter yang dipakai oleh masyarakat guna untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Berdasarkan pengertian bahasa menurut para ahli, saya menyimpulkan bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh manusia untuk memudahkan saat berinteraksi antar satu sama lain. Dari yang kedua yaitu pengertian kebudayaan menurut para ahli dan menurut saya pribadi. Yang pertama, pengertian kebudayaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Budaya berarti pemikiran, adat istiadat, atau akal budi. Secara tata bahasa, kebudayaan diambil dari kata budaya yang dimana artinya cara berpikir manusia. Jadi secara garis besar, budaya adalah cara berpikir manusia. Selanjutnya, pengertian kebudayaan menurut Sultan Alis Jabana, beliau memaparkan kebudayaan merupakan bagian dari manifestasi cara berpikir. Selanjutnya, pengertian kebudayaan menurut Hilton. Hilton memaparkan budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan atau dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Dari pengertian kebudayaan dari para ahli, saya menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah bentuk dari gaya hidup masyarakat atau sekelompok orang tertentu yang terus berkembang dari seiring berjalannya waktu dan turun-temurun dari generasi ke generasi agar budaya itu tidak punah di generasi itu saja. Dari yang ketiga yaitu hubungan antara bahasa dan budaya. Pada dasarnya bahasa dan budaya merupakan dua sisi yang berbeda, tetapi bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan karena bahasa merupakan cerminan dari budaya dan penuturnya, sedangkan kebudayaan merupakan ruang lingkup dari bahasa itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, muncullah pola sifat antara hubungan bahasa dan budaya, yaitu sifat koordinatif dan subordinatif, di mana sifat koordinatif ini menjelaskan bahwa antara bahasa dan budaya memiliki hubungan timbal balik, di mana bahasa mempengaruhi budaya dan budaya pun mempengaruhi bahasa. Sedangkan menurut sifat subordinatif hanya melihat satu sisi saja yang berpengaruh, yaitu budayalah yang sangat mempengaruhi bahasa, sedangkan bahasa tidak mempengaruhi kebudayaan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu bagaimana cara menjaga bahasa dan budaya dalam lingkup masyarakat. Caranya yang pertama, kita harus menghilangkan sikap primordialisme dan etnosentrisme, yaitu dimana kita menjadikan budaya kita tuh sebagai tolak ukur terhadap budaya lain. Jadi kita menganggap bahwa budaya kita lah yang paling bagus dari budaya yang lain. Yang kedua, kita harus wajib menjunjung tinggi kebudayaan kita dan tidak malu untuk mengakuinya. Yang ketiga, kita dapat mengajarkan kebudayaan terkhususnya bahasa daerah di lingkup sekitar kita sehingga bahasa daerah itu tidak akan punah dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.